Terjadi di tanah air pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Henry Willem Daendels pada tahun 1808. Kala itu hukuman mati diberikan kepada warga pribumi yang menolak menjadi suruhan atau menentang perintah Daendels. Pidana mati menurut historical yang ada di Republik Indonesia itu dimulai pada tahun 1808. Waktu zamannya Henry Willem Daendels, Gubernur Hindia Belanda yang ada di Indonesia tahun 1808. Kenapa sih harus ada hukuman mati gitu? Karena Daendels waktu itu tangan besi dan dia tidak menginginkan pribumi yang tidak nurut melawan Daendels. Itu harus segera dihukum mati. Kemudian Belanda membuat sebuah payung hukum yang namanya Wetboek van Strafrecht voor Indonesia pada tahun 1873. Di situ pun masih tetap ada hukuman mati dijalankan khusus untuk jajahannya. Artinya khusus untuk orang-orang yang dijajah, khususnya di Indonesia. Jadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesia itu dikhususkan untuk memang Indonesia. Dan di situ jelas masih ada hukuman mati itu diberlakukan. Karena masih melihat banyak rakyat pribumi yang banyak melawan penjajah waktu itu. Padahal di Belanda sendiri pada tahun 1870 hukuman mati itu sudah dihapuskan. Dan setelah masa penjajahan, pemerintah Indonesia mempertahankan hukuman mati pada masa demokrasi liberal 1951. Meski pada tahun tersebut terdapat gejolak atas penolakan hukuman mati. Meski begitu, hukuman mati masih diberlakukan pada Orde Demokrasi terpimpin tahun 1956 hingga 1966. Presiden Soekarno juga pernah mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 1959 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sejak tahun 1988, sanksi hukuman mati tercantum dalam KUHP dan diatur dalam pasal 10. Kini, hukuman mati dijatuhkan pada seseorang yang menjadi pelaku kasus pembunuhan berencana, terlibat pengedaran narkoba, hingga teroris. Pada saat Indonesia awal kemerdekaan sekitar tahun 45 sampai tahun 50-an, itu masih banyak pemberontakan. Jadi Bung Karno masih menerapkan sanksi atau mungkin ancaman hukuman mati ini masih ada di undang-undang. Kemudian di periode berikutnya adalah periode di demokrasi liberal. Liberal itu 51 sampai 52, 53 antara itu. Dan itu masih dilakukan ancaman hukuman mati juga. Pidana mati sudah masih ada juga. Karena apa? Banyak amunisi-amunisi, banyak senjata-senjata liar yang digunakan dan bisa menjadi pemberontakan besar di Indonesia. Kita sebut sampai Orde Reformasi sekarang pun, zaman Pak Jokowi pun masih ada undang-undang tersebut tidak dihapuskan. Artinya apa? Pidana mati masih berlaku di Indonesia. Dalam konstitusi undang-undang kita, pidana mati masih ada. Itu sejarah yang ada di Indonesia dari mulai Daendels tahun 1808 sampai zaman sekarang Pak Jokowi. Itu ancaman atau pidana mati masih berlaku di konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia. Vonis hukuman mati yang sudah diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda hingga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencatat nama-nama orang yang sudah dieksekusi mati. Dan orang Indonesia pertama yang dijatuhi hukuman mati adalah Osin Bestari pada tahun 1964. Osin, warga desa Jagalan, Mojokerto, merupakan pedagang sekaligus penjagal kambing. Osin dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana terhadap 6 orang di tempat terpisah. Osin dieksekusi mati pada 14 September 1978 waktu subuh di tepi pantai daerah Kenjeran, Surabaya. Dan eksekusi mati yang sempat menghebohkan dunia datang dari 3 teroris bom Bali.
Imam Samudra, Muklas, dan Amrozi. Tragedi bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002 menjadi salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia terberat di Indonesia. Maka atas perbuatannya itulah 3 teroris bom Bali, Imam Samudra, Muklas, dan Amrozi dijatuhi hukuman mati. Dan setelah pengajuan PK ditolak, ketiga teroris bom Bali itu dieksekusi mati pada tanggal 8 November 2008 di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dan nama terpidana mati yang juga menjadi sorotan dunia adalah gembong narkoba Freddy Budiman. Setelah dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina pada Mei 2012, Freddy Budiman yang berulang kali tertangkap karena kasus narkoba hingga pernah kedapatan mengendalikan bisnis saraf narkoba dari jeruji besi. Setelah dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 atas kasus kepemilikan 1,4 juta pil ekstasi yang diselundupkan dari Cina pada Mei 2012, Freddy Budiman yang berulang kali tertangkap karena kasus narkoba hingga pernah kedapatan mengendalikan bisnis saraf narkoba dari jeruji besi itu akhirnya dieksekusi di LP Nusa Kambangan pada tanggal 29 Juli 2016. Meninggalkan sejarah hukuman mati di Indonesia dan langkah banding yang ditempuh Verdi Sambo, inilah kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak, hingga membuat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan turun tangan. Lalu apa kata